sebisa mungkin makcik akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Kaum Melayu Malaysia sebetulnya tidak boleh menyombongkan diri pada Indonesia. Dalam segi ekonomi pun Malaysia lebih bergantung pada Indonesia daripada sebaliknya. Malaysia memerlukan orang Indonesia sebagai pasar jasa dan produk Malaysia. Adapun tenaga kerja Indonesia sekarang pun banyak pilihan ke negara lain, tak harus Malaysia. Buktinya Indonesia juga pernah menyetop pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Dari segi budaya, Malaysia malah amat bergantung pada Indonesia. Konsep alam Melayu sebetulnya justru menggambarkan ketergantungan Malaysia pada Indonesia. Malaysia tidak bisa mandiri karena sebenarnya sebagian mereka adalah diaspora dari bangsa Indonesia. Tapi kaum Melayu malah seolah-olah jadi pusat peradaban. Ini yang lucu dan jadi bahan lawakan. Dan di era digital sekarang, ketergantungan itu semakin kelihatan. Kaum Melayu Malaysia amat bergantung pada budaya dan bahasa Indonesia. Lihat saja topik yang trending di YouTube Malaysia akhir pekan ini. Beberapa di antaranya adalah berbau Indonesia. Misalnya Ustadz Abdul Somad yang berasal dari Indonesia dan berbahasa Indonesia. Ada juga Cakrahan yang juga trending di Malaysia. Sejumlah konten YouTube lain yang trending di Malaysia pun berbau Indonesia. Tentu saja, banyak pula YouTuber Malaysia yang bergantung pada bahasa Indonesia. Banyak yang sengaja mengarahkan ke penonton Indonesia. Di antara mereka juga sering bikin video reaksi mengenai Indonesia. Selanjutnya kita lihat video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membuat reaksi terhadap video reaksi dari Malaysia, yakni channel Putri Comel. Kakak Comel ini membahas video mengenai Indonesia yang tidak menggunakan bahasa penjajah, beda dengan Malaysia. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa tidaklah mudah mendirikan negara dengan bahasa sendiri. Karena pada masa penjajahan tentu semua tatanan negara menggunakan bahasa Belanda. Artinya kalau menggunakan bahasa Indonesia harus mulai dari nol. Benar-benar harus merintis dari awal. Kesulitan dan perjuangan itulah yang tidak dihargai oleh Profesor Melayu Malaysia yang suka berilusi. Selanjutnya kita simak video reaksi Kak Comel. Ini kita akan tengok satu tajuk berita yang sangat luar biasa menarik perhatian makcik ya guys ya. Super bangga, Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa warisan negara penjajah. Ini adalah suatu judul yang sangat menarik perhatian ya guys ya. Makcik tengok videonya daripada channel Kiki Koto. Makcik akan letak dia punya link nanti. Support channel Kiki Koto dan jangan lupa tetap support channel makcik. Macam mana kita ketahui ya guys ya, Indonesia tidak memakai bahasa penjajah. Ini adalah dia katakan negara satu-satunya yang tidak menggunakan bahasa warisan negara penjajah. Sebab Indonesia menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia Anda sudah tahu ya guys ya, kita tak usah uraikan, kita tidak usah memberitahu, tidak usah kita ceritakan, Anda semua sudah pastinya tahu bagaimana Malaysia menggunakan bahasanya ya. Oke lah, kita nggak usah lah membuang-buang waktu, kita langsung saja ke videonya ya. Let's go. Ini dia. Kiki Koto. Jangan lupa kita support ya guys ya. Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa negara penjajah. Mengapa hanya Indonesia saja, negara di dunia ini, yang sama sekali tidak menggunakan bahasa bekas penjajah, bahkan tidak ada satupun penuturnya di Indonesia? Sedangkan negara-negara seperti Indochina saja, walaupun penjajahnya adalah bangsa Perancis, bukan bahasa resmi mereka, tapi masih ada penuturnya meskipun sedikit.
Negara Meksiko, Venezuela, dan negara Amerika Latin lainnya, sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol karena negara-negara tersebut dijajah oleh Spanyol selama ratusan tahun. Dan masih banyak contoh negara lain yang juga menggunakan bahasa-bahasa dari negara penjajahnya, seperti India, Malaysia, dan Singapura yang masih mempertahankan bahasa Inggris, kemudian juga dengan Filipina yang masih mempertahankan budaya Spanyol. Betul. Tapi hebatnya, bangsa Indonesia menolak bahasa penjajahnya yaitu bahasa Belanda. Sekalipun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Bahasa Belanda dilupakan begitu saja sama sekali oleh bangsa Indonesia dan hanya tersisa beberapa kata yang sudah terserap sebagai bahasa Indonesia. Ketika masih dijajah oleh Belanda, bangsa kita sudah menerapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, yaitu ketika Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Bahkan dalam Kongres Pemuda, kalangan terdidik yang hanya bisa berbahasa Belanda dan daerah merasa malu, serta merasa perlu meminta maaf karena menggunakan bahasa Belanda tidak bisa berbahasa Indonesia. Sejak saat itu, mempelajari bahasa Indonesia menjadi salah satu agenda banyak anggota pergerakan. Indonesia sendiri mempunyai jauh lebih banyak jumlah bahasa, yaitu 746 bahasa, tapi tidak berperang. Malah menetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Betul. Ini adalah salah satu kelebihan dari Indonesia kita. Begitulah guys, mudah-mudahan semakin banyak orang Malaysia yang paham Indonesia. Generasi muda Malaysia umumnya sulit mengerti Indonesia karena mereka mengira bahwa revolusi kemerdekaan seperti Indonesia hal yang mudah, padahal amat berat. Tapi jika tanpa revolusi, Indonesia tidak akan bisa bersatu. Indonesia mungkin akan terpecah dalam berbagai kaum dan suku seperti Malaysia. Indonesia juga tidak bisa membentuk negara kesatuan. Yuk kita lanjut lagi ya. Di kalangan sebagian orang Indonesia, dicampuri nafsu balas dendam kepada segala hal yang berbau Belanda. Orang-orang ini tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda. Mereka yang bekerja untuk orang Belanda, terutama orang Belanda yang bekerja untuk Nika, dijuluki sebagai cecunguknya Nica. Masa bersiap ditandai maraknya tindakan kriminal dan kekerasan dengan sasaran orang Belanda dan orang Indo-Belanda. Keadaan ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Begitu tulis Tri Wahyuning M. Irsyam dalam sebuah buku berjudul Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950 hingga 1990-an. Persekusi dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang-orang pro-Belanda ini, menurut Ger Ostindi, dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945 sampai 1950, kondisi ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Untuk negara-negara di Amerika Latin atau Amerika Selatan, harus dipahami kalau kondisi revolusi mereka hampir mirip dengan Amerika Serikat. Mereka pada dasarnya datang dari Eropa dan berasimilasi dengan budaya lokal sana. Berbicara bahasa ibu seperti Portugis dan Spanyol tentu sudah menjadi konsekuensi dan umum. Apapun itu alasannya, Indonesia kini telah menjelma menjadi kekuatan dunia baru yang terus berkembang tanpa bisa dibendung lagi. GDP berdasarkan paritas daya beli Indonesia sekarang sudah berada di posisi ke-7 terbesar dunia. Prestasi fenomenal untuk negara muda yang berumur di bawah 100 tahun. Bisa dibayangkan bakal sebesar apa Indonesia nanti di ulang tahun emasnya yang ke-100 tahun di tahun 2045 mendatang. Mari sama-sama kita saksikan Indonesia Raya yang benar-benar nyata di depan mata kita. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama beritanya. Kenapa Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa warisan negara penjajahnya? Sebab dari dulu lagi sudah diinikannya guys, sudah diberitahukan bahwa bahasa pemersatu di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Di Indonesia makcik salut, mereka tidak menggunakan bahasa Belanda ya. Bahasa Indonesia sangat mudah dipahami sehingga ramai negara-negara di dunia ini yang mempelajari bahasa Indonesia, dan ada juga negara setengah negara tuh menjadikan bahasa Indonesia sebagai macam mata pelajaran ya di dalam sekolahan mereka gitu. Oke lah guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Sangat menarik ya video ini ya guys ya, daripada judulnya juga sangat menarik. Semoga lah bahasa Indonesia makcik ini pun tidak tidak berpasir-pasir gitu
ya menurut Anda ya guys ya. Sebisa mungkin sebisa mungkin Makci akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar dalam membuat video reaction ini. Begitulah guys video reaksi Kak Comel yang menarik. Sebenarnya rakyat Indonesia hanya ingin dihargai. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda. Bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan perjuangan. Propaganda seperti yang dilakukan Profesor Malaysia dengan konsep alam Melayu bukanlah sikap yang menghargai, tapi malah melecehkan bangsa dan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.